Fotonya ditaruh di sini toh, Pak? Iya, no. Biar kalau situ dandan selalu lihat saya. Ah, Pak. Masih demam? Sedikit. Tidurlah. Sudah minum obat. Syukur kalau begitu. Besok juga sembuh. Bercermin kepada sejarah bukan berarti berlarut dalam konflik warisan. Inilah yang menjadikan figur Nani Nurrahman, Putri Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo begitu tegar dalam menyampaikan pesan kehidupan. Sebab segetir-getirnya sebuah peristiwa terjadi, ada makna dan pelajaran yang harus kita sampaikan kepada generasi di masa depan. Nani Nurrahman, adik dari Agus Wijoyo yang tak lain purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Gubernur Lemhanas ini menyandang gelar Doktor Ilmu Psikologi dari Universitas Indonesia dan menjadi dosen di alma maternya. Setelah pensiun sebagai pegawai negeri, ia menjadi dosen di Universitas Katolik atau Unika Atmajaya. Ia menikah dengan Nurrahman Urip, diplomat yang karir puncaknya sebagai wakil kepala perwakilan RI di Rusia dan kemudian duta besar RI di Kamboja. Media massa kerap memberitakan sosok Nani sudah berdamai dengan konflik masa lalu, hal yang dinilai oleh berbagai pihak luar biasa. Ia banyak memberikan perhatian pada rekonsiliasi dari sisi psikologi bagi korban kekerasan politik di tingkat individual dan sosial, khususnya terkait G30S PKI. Kegiatan itu membawa Nani banyak berhubungan dengan keluarga korban dari kelompok yang didefinisikan sebagai pihak yang kalah, yang bersifat substansial antar manusia yang puluhan tahun dipisahkan oleh identitas politik warisan. Tentu sikapnya yang demikian tidak serta-merta terjadi dalam sekejap. Ada pergumulan nalar dan rasa selama puluhan tahun memperoleh makna kehidupannya. Pada akhirnya sejarah pun bukan soal kalah atau menang, namun bagaimana kita, terutama korban, bisa berdamai dengan masa lalu. Bersama Keep History Alive, inilah Ibu Nani Nurrahman Sutoyo. Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya mau bagi-bagi buku nih buat kalian. Jadi ada buku Jejak Sang Ajudan, sebuah biografi Pierre Tendean yang saya tulis juga. Dengan syarat, kamu tinggal isikan aja di kolom komentar di video ini, video mana yang kamu favoritkan di channel Keep History Alive, berikut dengan alasannya. Dan kamu isikan juga scene favorit kamu di video ini, berikut juga dengan alasannya. Jadi ada dua syarat, kamu isikan yang sebanyak-banyaknya, barangkali kamu yang beruntung. Oke? Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan keep history alive.
hanya kemudian menonton ya hasil finalnya saja. Ya, rasanya yang dirasakan keluarga setelah kehilangan nahkoda gitu dalam keluarga itu bagaimana, Bu? Saya rasa ini ya saya nggak, bagaimana saya harus mengatakan, boleh dikatakan bahwa masing-masing dari kami itu berduka, ya berduka sendiri-sendiri. Nah, di sini sebetulnya ini setelah beberapa tahun dan setelah saya belajar psikologi dan juga psikologi orang Indonesia khususnya dalam konteks sosial budaya Indonesia, rupanya ketika itu, saat itu ya, itu belum dikenal di dalam pendidikan keluarga, dalam kehidupan keluarga, bagaimana mengelola suatu trauma. Karena dalam pandangan budaya itu ya ada trauma, tapi kemudian lebih cenderung disikapi sebagai sebagai ya wis, sing wis ya wis, yang sudah ya sudahlah, gitu. Nah itu adalah satu sikap budaya kan, itu terutama untuk orang Jawa gitu. Sing wis ya wis, yang sudah. Bapakmu nang surga. Ya, artinya ya bapak itu nanti diterima di surga, mati syahid, ini semua. Tapi perhatian terhadap trauma, luka batin secara emosional, secara kejiwaan, secara mental di dalam diri seorang anak atau anak itu belum dikenal. Itu. Jadi bisa Mas Ahmad bayangkan bagaimana kami sebagai anak remaja, tadi dikatakan remaja itu punya ciri-ciri khas ya, mencari identitas, mencari figur model panutan, kemudian ingin menjadi diri sendiri dan sebagainya. Tahu-tahu terus kemudian alur kehidupan mengalami disrupsi. Kalau kayak ini, jadi pertama-tama ya kita harus adaptasi gitu, kita harus ini. Nah, tetapi juga saya perhatikan bahwa karena katakanlah secara nasional, secara umum masyarakat itu kemudian larut dalam duka dan kemudian dalam katakanlah situasi yang emosional yang juga mengarah kepada kemarahan terhadap apa yang terjadi. Ya, untuk kami perasaan duka, kebingungan dan sebagainya itu tidak terasa sebagai sesuatu yang berat. Karena kami berada di tengah-tengah masyarakat yang juga merasakan emosi yang sama. Jadi seolah-olah ditanggung bersama gitu ya? Seolah-olah bersama gitu. Ya, tetapi kemudian dengan berjalannya waktu tentunya kehidupan masyarakat, kehidupan sosial ya berbenah gitu. Nah, disinilah dimulai sebetulnya bahwa
ada perasaan kami ditinggal sendiri untuk menghadapi dan mengelola trauma itu. Gitu. Karena ya belum dikenal bantuan psikologis, pendampingan psikososial yang sekarang kita banyak tahu ya, ketika terjadi bencana atau hal-hal lain yang menimbulkan korban gitu. Belum ada ketika itu. Apakah itu yang kemudian menjadi landasan Ibu untuk kemudian concern dengan bidang psikologi gitu misalnya? Itu memang kemudian lebih mendorong, boleh dikatakan pencetus ya, pemantiknya. Tetapi sebelumnya saya sudah punya minat, perhatian terhadap psikologi. Itu disebabkan karena pengalaman masa lalu. Dalam hal ini kan ketika saya masih kecil, usia 6 tahun, kami semua pindah ke Inggris, ke London, karena Bapak ditugaskan sebagai militer atase, asisten militer atase. Nah, di sana 3,5 tahun saya masuk ke sekolah dasar dan sekolah negeri, public school namanya gitu. Nah, saya satu-satunya ketika itu murid Asia. Yang lainnya itu anak-anak Inggris. Jadi dan kulit saya boleh dikatakan memang gelap, coklat gelap. Tidak seperti kemarin-kemarin, apalagi sekarang ini ya, seperti ini. Jadi tentara sekali kan bedanya. Ini ada satu anak perempuan coklat, ini ngapain ini di sekolah ini gitu. Nah, itu adalah pengalaman geger budaya saya pertama gitu. Apalagi di salah satu tugas ketika saya kelas 3 itu, saya diminta untuk membuat, jadi gini, setiap murid itu harus membuat satu proyek. Proyeknya apa? Yaitu membuat buku pengetahuan tentang apa yang menjadi minat dia. Kalau ada murid yang senang dengan katakanlah bunga gitu, nah dia diminta untuk apa yang kamu ketahui tentang bunga, apa yang kamu ingin ceritakan tentang bunga, kenapa? Jadi itu. Nah, saya sebagai murid Indonesia diminta, bisakah kamu menulis tentang negerimu? Itu. Nah, ya saya bilang ya akan saya lakukan, tapi saya bingung apa ya yang mesti saya pilih tulis gitu. Apa yang saya ketahui tentang Indonesia? Saya enggak. Yang saya ingat betul dari pengalaman masa kecil itu adalah korek api biasa yang kita ini gitu. Terus saya bilang sama ayah saya, Bapak, aduh susah amat nih, saya harus nulis tentang Indonesia, saya nggak tahu apa-apa, saya cuma tahunya tentang korek api buatan Indonesia. Ayah saya marah. Terus dia bilang, kamu nggak boleh gitu, kamu pikir Indonesia itu hanya bisa memproduksi korek api. Terus beliau tuh menunjuk kepada mobil dinas dan menunjuk kepada bannya. Kamu tahu ban ini terbuat dari apa? Saya bilang karet. Kamu tahu karetnya dari mana? Dari Indonesia.
terus disebut lagi apa namanya produk apa kekayaan alam kita. Mungkin yang kamu lihat bentuknya itu sudah jadi dan kamu anggap itu buatan asing, buatan luar negeri. Betul. Tetapi bahan dasarnya itu dari Indonesia loh. Gitu. Saya sampai wow, kalau gitu penting sekali nih apa yang dihasilkan oleh Indonesia untuk kemajuan negeri ini. Ayah saya tidak berhenti sampai di situ, tapi terus kemudian memberikan saya brosur-brosur promosi ya dari bagian ekonomi perdagangan kedutaan besar gitu. Jadi saya semangat untuk menulis buku tentang Indonesia itu, apalagi brosur itu ada gambarnya dan bisa digunting dan bisa ditempel. Jadi saya merasa cukup bangga gitu loh menceritakan negara yang belum dikenal, belum diketahui oleh teman-teman orang Inggris, bahkan oleh gurunya, tapi saya bisa menunjukkan sesuatu gitu. Nah, dari situ kemudian saya mengembangkan minat. Kok mereka nggak tahu ya atau apa. Nah, pengalaman di Inggris itu, pengalaman pendidikan ya di Inggris, dan saya merasakan betul pengaruhnya. Itu kemudian mempengaruhi saya dalam cara berpikir. Sampai ketika tiba kembali lagi di Indonesia, saya merasa bosan bersekolah. Karena kerjaannya menghafal, kemudian harus membuat sesuatu sesuai dengan petunjuk guru, tidak boleh tidak mempunyai kesempatan untuk berkreasi seperti ketika di London itu. Apalagi ketika mulai diajari agama Islam, terus doa-doa, ya kan kami tidak menerima itu ya di London itu. Terus suatu ketika ulangannya justru harus menuliskan doa. Saya sudah menghafal setengah mati berapa hari sebelumnya dan sebagainya. Nggak lengkap jawaban saya. Tahu dapat berapa, Mas? Dapat nilai 3, dapat nilai 3, dan tulisan oleh guru agama besar-besar dengan tinta merah, malas. Saya sejak itu saya tidak habis pikir. Pendekatan edukatif seorang guru bagi seorang yang baru pulang dari negara asing dan kemudian ya itu kok ya tidak dipikirkan ya. Jadi itu membuat saya malas sebetulnya sekolah. Sampai pada akhirnya saya mengatakan pada ayah saya, boleh nggak nanti kalau sudah lulus SD atau apa, saya sekolah di luar aja deh. So, oh nggak boleh, gitu. Ya udah kalau nggak SMP SMA. Oh nggak juga, bukan apa-apa, nggak ada uangnya. Kalau kamu mau sekolah di luar, itu nanti saja kalau kamu sudah lulus sarjana dan kamu bisa mendapat beasiswa. Terus saya bilang, kenapa harus tunggu sampai sarjana? Kan ilmu itu di mana-mana sama. Enggak, siapa yang bilang? Kalau kamu mau meneruskan sekolah di luar negeri, dan itu setelah sarjana, karena kamu harus tahu dulu bagaimana bangsamu itu cara berpikirnya. Terus saya mikir, ada apa ya cara berpikir orang Indonesia dengan orang Inggris? Nah, itu terus kemudian membawa saya kepada
eh, minat terhadap bahasa, logika, cara orang berpikir, dan di dalam hal ini kan memang minat atau fokus peminatan saya di psikologi adalah psikologi lintas budaya. Bagaimana pola pikir antar budaya itu beda gitu. Jadi saya kemudian, waduh masih lama ya, sampai lulus sarjana gitu. Kemudian, nah untuk memelihara bahasa Inggris kami, ternyata Bapak itu sudah prabayar berlangganan majalah, dua macam majalah. Satu majalah pengetahuan sains dan satu majalah perempuan. Itu sebetulnya untuk ibu saya, tapi saya ikut baca gitu. Nah, majalah perempuan itu selalu ada rubrik psikologi konsultasi. Terus saya itu selalu baca, oh ternyata manusia itu punya masalah juga ya yang harus dikonsultasikan. Nah, di situ saya ini. Nah, pemantiknya memang betul adalah peristiwa 65. Dalam arti kata, di dalam hal ini pertanyaan saya yang muncul adalah kenapa orang bisa begitu beringas dan kejam di dalam melakukan suatu tindakan terhadap sesamanya. Itu aja. Iya. Sampai akhirnya melahirkan buku yang tentang 65 juga, Bu ya. Itu apa, Bu, yang ingin disampaikan sebenarnya, Bu? Kalau secara harfiah dari seorang penulisnya lah ibaratnya. Penulis dan juga sekaligus keluarga dari korban itu. Apa yang ingin disampaikan sebenarnya, Bu? Ya, ketika di dalam hal ini keluarga putra-putri pahlawan revolusi menerbitkan buku kunang-kunang kebenaran di malam hari. Itu ada beberapa kendala berupa rintangan, kritik dan sebagainya. Di antaranya tidak tertutup dari kalangan keluarga sendiri gitu. Ngapain sih pakai diceritain gitu, nanti gimana gambaran orang dan sebagainya. Lalu saya mengatakan begini ya, ini kepada para keluarga yang menyatakan keberatan. Menulis adalah suatu bentuk terapi, karena selama ini siapa yang mau mendengarkan dan memang mempunyai perhatian untuk mendengarkan duka trauma yang menjadi beban dan belum mungkin terselesaikan secara tuntas. Nah, dengan menuliskannya itu suatu bentuk terapi. Yang kedua, di dalam hal ini, daripada entah itu media pers, entah itu kalangan mana atau orang lain bikin cerita yang enggak. Kenapa kita tidak menceritakan apa yang terjadi di rumah masing-masing? Nah, ketika itu dibuat, saya bersama dengan kakak saya, kami yang membuat rambu-rambu. Pertama, apa yang diceritakan adalah terbatas pada apa yang kita alami di rumah. Di luar itu, sesudah itu tidak. Karena yaitu seperti yang saya katakan, bisa jadi banyak informasi simpang siur yang sukar ditelusuri mana yang benar. Yang kedua, kita punya hak untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah. Dan di dalam hal ini, apalagi ketika itu berkuar-kuar tentang hak asasi manusia, apa yang terjadi di rumah itu kan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia kan. Betul. Jadi di dalam hal ini
kita juga punya hak. Nah, ketiga, saya menjaga dan juga ikut mengedit, kan ya, karena kita membuat rambu-rambu, supaya apa yang diceritakan adalah hal-hal yang faktual, bukan emosional, bukan opini. Gitu. Nah, ketika itu kemudian terbit dan kemudian cukup banyak yang membeli, saya memperoleh kritikan. Gitu. Kritikan dalam itu kan bukan begitu, gitu. Itu kan Soeharto yang begini, itu kan yang ini begini. Terus saya mengatakan, ya itu bisa bisa di recheck dan bisa dituliskan kembali, tapi dari perspektif yang ilmiah, sejarah. Betul. Gitu. Kami juga tidak mempunyai pretensi bahwa apa yang kita ceritakan adalah yang sebenarnya dimaksudkan, ya, di balik itu ada motif-motif di balik itu. Yang kami ceritakan adalah apa yang kami ketahui dan alami, titik. Yeah. Bahwa kemudian itu salah atau apa, ya itu kami serahkan kepada sejarah. Bagaimana kemudian sejarah 65 ingin diselesaikan secara jelas dan tuntas, yang hingga kini kan tidak terjadi juga. Betul. Tapi kalau selama Ibu membuat ruang lingkup atau batasan-batasan atau rambu-rambu tadi, Bu, ya, apa itu juga berlaku bagi keluarga-keluarga yang lain? Karena mengingat kita juga memang tahu ya, pada saat buku Kunang-Kunang itu terbit, memang kan lagi kebebasan pers lagi gila-gilanya, Bu. Jadi memang ya tidak menutup kemungkinan seperti apa yang diceritakan Ibu, bahwa ada versi-versi yang disampaikan begitu. Ya, dalam hal itu, rambu-rambu itu kita bicarakan dan kita sepakati bersama di antara keluarga pahlawan revolusi itu. Ya. Dan di dalam hal ini mungkin sedikit banyaknya saya juga berperan sebagai editor, ya. Ya. Jadi ketika ada hal-hal yang bisa menimbulkan interpretasi atau itu merupakan opini dan sebagainya, saya tanya kembali. Tetapi esensinya, ceritanya itu tidak saya ubah, karena itu adalah pengalaman dan persepsi keluarga tersebut. Saya tidak mempunyai hak. Betul. Gitu. Iya. Ya sih, Bu, karena kalau ini susah ya. Karena cara berpikir masyarakat kita kan masih cenderung hitam putih. Betul. Padahal sebenarnya kalau dalam kehidupan kita lebih banyak bertemu dengan yang abu-abu kan ya, Bu, ya? Ya, kehidupan itu sendiri dalam keadaan normal tuh lebih abu-abu daripada hitam putih. Betul, ya. Tapi ya sejauh ini kita mengaktualisasi dari buku itu sendiri juga memang sebagai pengalaman keluarga sih sebenarnya kan ya, Bu, ya. Silakan orang nanti mau menyampaikan itu sebagai sebuah versi sejarah, ya silakan. Karena ini yang dialami benar-benar oleh keluarga kan. Ya, gitu. Ya, karena seperti yang saya katakan, pada dasarnya itu terjadi di luar dugaan, di luar ini, bahwa sudah ada isu-isu itu ya ada, tetapi boleh dikatakan kejadiannya itu ya tidak terduga. Yeah. Kemudian terakhir ini, Bu, mungkin buat teman-teman terutama generasi muda, itu ada pesan apa, Bu, bagaimana mereka seharusnya mengaktualisasi sejarah bangsa kita itu seperti apa, Bu? Karena kan sebenarnya benang merah dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini kan
ada unsur-unsur distorsi sejarah juga. Mungkin juga saya sering baca artikel tentang ibu juga, itu kan selalu membaca tentang dimensi sejarah seperti itu. Makanya ini bagaimana anak-anak muda, terutama para generasi milenial ini bisa mereka bisa benar-benar menikmati lah, katakanlah itu sudah dalam tahap menikmati sejarah bangsanya. Untuk mereka juga bisa nantinya setelah mereka menikmati sejarah, mereka bangga dengan negaranya, mereka bisa berbuat lebih untuk negaranya begitu. Bagaimana Bu, menurut Ibu begitu? Ini satu pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya rumit ya, kompleks. Ya. Kenapa di dalam hal ini? Mungkin sejak 65 sampai sekarang, pembelajaran sejarah tuh saya nggak tahu arahnya kemana, polanya apa, dan apalagi akhir-akhir ini yang paling akhir adalah adanya kritikan terhadap kamu sejarah ya, yang baru diterbitkan. Nah, saya rasa ini begini, pertama adalah kita harus punya kesadaran sejarah. Karena dari sejarahlah kita bisa belajar banyak hal. Kita belajar tentang diri kita sendiri. Dalam arti kata, bagaimana kita sebagai suatu bangsa itu terbentuk. Kemudian yang kedua, melalui belajar sejarah. Sejarah itu adalah salah satu dimensi dari identitas kita, identitas nasional. Di dalam pengertiannya yang paling sederhana, dengan bahasa awami, sejarah itu kan, ya kita mau sebut apa? Riwayat hidup itu kan sejarah. Betul. Terus kemudian rekam jejak, rekam jejak kesehatan, biasanya disebut medical record atau medical history, gitu. Jadi sejarah itu adalah masa lalu. Bagaimana kita sampai pada masa kini tidak bisa lepas dari masa lalu. Tetapi ya kita tidak perlu terus berpegang atau menengok kepada masa lalu. Kita harus bisa belajar. Jadi dengan belajar sejarah nasional, maka identitas nasional itu bisa diperkuat, bisa dimantapkan. Nah, sekarang tentang sejarah Indonesia. Kita harus mengembangkan pikiran yang kritis. Karena apa? Sejarah itu multidimensi. Mulai dari pelaku utama, korban, kemudian kalau dalam kalimat itu peserta yang pasif, bukan pengamat ya, tapi peserta yang pasif yang terlibat. Terus kemudian yang ikut menderita, yang pada saat itu berada di tempat dan waktu yang salah, tapi kemudian terlibat. Iya. Gitu. Nah, berarti sejarah itu memang multidimensi. Mau ditulis dari pihak perspektif yang mana? Gitu. Jadi jangan diambil salah satu perspektif. Nah, ini sebetulnya mengasah kekritisan kita. Nah, kembali lagi kepada sejarah Indonesia. Mungkin kalau kita lihat banyak, bukan banyak ya, tapi pembelajaran sejarah Indonesia boleh jadi masih diwarnai oleh bagaimana sejarah kita itu diceritakan dan ditulis oleh orang asing, bukan dari kita sendiri. Ya. Itu.
Nah, jadi itu juga bisa menjadi satu cerminan. Kita tidak perlu menolak, tapi kita perlu kritis. Dalam arti kata, ketika kita baca bagaimana orang asing itu menceritakan sejarah kita bisa bertanya, kenapa kita begitu ya? Apa betul? Apa kalau dari perspektif kita memang demikian? Gitu. Karena sejarah itu pun juga sebetulnya tidak luput dari kepentingan-kepentingan tertentu. Dan dalam hal ini bisa dipahami meskipun dalam hal ini kalau menurut saya juga tidak benar juga. Misalnya kalau kita bicara tentang pahlawan-pahlawan, masanya Pangeran Diponegoro, gitu, pahlawan nasional. Coba di dalam hal ini kita pikir baik-baik. Kapan sih perang Diponegoro itu? 1825, 1830. Sudah adakah sebutan Indonesia ketika itu? Ya. Bisakah itu dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro melawan Belanda karena penjajahan? Atau sebenarnya adalah karena company Belanda merebut tanah miliknya. Jadi sejarah sebagaimana sebenarnya terjadi dengan sejarah sebagaimana ingin diceritakan untuk kepentingan tertentu itu selalu ada. Ada kelasnya, Bu ya? Ada kelasnya. Ya, ada kelas itu. Dan satu ciri lagi yang saya lihat dari penulisan dan pembelajaran sejarah itu penuh dengan kekerasan. Pemberontakan ini ditindas, pemberontakan itu ditumpas, kalah dan ini kalah menang, tapi dengan kekerasan. Tetapi di manakah sejarah pembangunan bangsa ini sendiri? Bung Karno selalu mengatakan nation and character building. Karakternya mana? Kalau diceritakan selalu dengan cerita-cerita penumpasan, pemberontakan, kemenangan ini, ya itu yang akan terpateri di dalam pikiran kita. Dan itu juga yang kemudian dijadikan satu model pembelajaran ketika di dalam hal ini terjadi konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau di dalam hal ini kita bisa berdialog, kita bisa musyawarah. Nah, faktor lagi adalah kita harus ingat yang namanya negara dan bangsa Indonesia itu lahir 17 Agustus 1945. Sebelumnya, meskipun secara faktual itu sudah didengungkan di Sumpah Pemuda, di pergerakan-pergerakan nasional lainnya, dan sebagainya, tetapi secara resmi kita menjadi bangsa Indonesia itu 45. Tapi perubahan pengolahan diri dari kumpulan-kumpulan etnisitas menjadi kesatuan bangsa yang namanya Indonesia itu bukan proses yang mudah. Ibarat membalik telapak tangan, itu selalu dikatakan gitu. Dan faktor lain lagi, ketika kita merdeka, berapa persen dari penduduk Indonesia yang telah mengalami pendidikan formal? Seberapa jauh di dalam hal ini bahasa Indonesia juga sudah
dipakai secara merata dengan baik dan benar. Yang hingga kini tulisan di media sosial pun sudah campur aduk gaduh-gaduh dengan Indonesia Inggris. Iya, betul. Itu adalah bahasa persatuan. Dan nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, misalnya ilmu genetika, DNA, ternyata dari penelitian-penelitian itu bangsa Indonesia itu sebetulnya merupakan bangsa pembaur. Kita berasal dari nenek moyang gelombang keberapa itu, yang dari Afrika kemudian mampir ke Asia Timur, kemudian Asia Tenggara, terus masuk. Mungkin ada penduduk, mungkin tak ya, kalau kita kaitkan dengan Homo soloensis, Homo wachakensis itu. Tetapi pada dasarnya kita adalah bangsa pembaur. Saya lupa ada kata 5 atau 10 ya, yang mempunyai akar kata yang sama, tetapi diucapkan secara berbeda di beberapa daerah yang tersebar antara bagian barat Indonesia hingga timur. Ini apa? Membuktikan apa? Migrasi penduduk, pembauran budaya, tetapi sekaligus juga berarti asimilasi, akulturasi. Itu. Jadi bagaimana kita ingin menuliskan sejarah untuk diajarkan, untuk tujuan apa, itu perlu kita pikirkan secara baik. Pembelajaran sejarah bukan hanya sekedar hafalan kronologis kejadian tertentu, seolah-olah bahwa proses terjadinya bangsa ini merupakan proses yang linear, sebab akibat, gitu. Ya. Itu. Jadi kalau menurut saya ya itu faktor-faktor itu perlu kita ini. Iya, harus kritis dan berimbang lah ibaratnya seperti itu supaya kita juga. Betul. Dan di dalam hal ini sejarah itu bukan hanya berisi kepahlawan tokoh-tokoh. Betul, tokoh itu mewarnai sejarah bangsa. Tetapi tokoh itu tidak akan berhasil menjadi tokoh dan memperjuangkan keyakinan juga tanpa orang-orang biasa yang mendukungnya. Iya, betul sekali, Bu. Ya, jadi di dalam proses kita memaksa, kita juga harus sadar bahwa kita merupakan bagian dari sejarah itu. Sejarah mempengaruhi kita, sebagaimana sejarah 65 mempengaruhi kita sekarang dan terutama saya. Tetapi untuk bangsa ini bisa move on, ya. Betul. Terus maka kita harus sadar bahwa kita pun juga membuat sejarah itu, meskipun tidak ditulis sebagai tokoh. Ya, benar sekali. Baik, itu mungkin yang memang seharusnya dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran sejarah itu ya seperti itu, Bu ya. Ini masyarakat kita supaya tidak gampang gitu, tadi seperti yang bilang bahwa selalu hitam dan putih seperti sinetron gitu kan. Padahal sebenarnya baik Ibu itu benar dan muara kita itu ada di situ tadi pembicaraan kita ya dalam konteks kita membahas tentang sejarah khususnya tahun 65 juga gitu. Ibu terima kasih sekali, terima kasih banyak. Saya ngerasa kita bukan cuma bicara sejarah tapi juga masalah keilmuan, psikologi dan juga jangan-jangan untuk anak-anak generasi muda, untuk milenial juga supaya kita lebih kritis dan lebih berimbang begitu dalam menelaah informasi begitu ya Bu ya. Ya,
Baik. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Semoga sama-sama Mas. ya, semoga apa yang kita perbincangkan malam ini benar-benar bisa bermanfaat dan memberi manfaat untuk para generasi muda dan juga untuk bangsa ini terutama Bu ya. Sehat selalu Ibu. Sehat-sehat juga Mas, Ya. agar pengembangan sejarah, kekritisan sejarah bisa diteruskan, dikembangkan oleh Mas Amin. Ahmad. Amin. Ya.